Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindi Eka Wahyuning Tias dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video monolog ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Dosen pengampu Ibu Ermi Adriani Maikayanti, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Di kesempatan ini, saya akan membahas mengenai pengembangan pembelajaran berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi atau yang kita sebut sebagai HOTS. Apa tujuan dari pembelajaran bersifat HOTS itu? Tujuan pembelajaran HOTS adalah untuk mendorong peserta didik agar mampu berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan mampu menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Kebijakan dari HOTS merupakan hasil dari evaluasi internasional yang menempatkan posisi Indonesia selalu berada di kelompok terbawah. Oleh karena itu, pada kurikulum 2013, peserta didik diharapkan untuk dapat mencapai tingkat menciptakan atau mengkreasi. Hal ini membuat para petinggi negara mengeluarkan kebijakan mengenai bagaimana cara guru agar mampu mengembangkan pembelajaran yang bersifat HOTS tersebut, sehingga anak didik juga mampu berpikir dan bertindak dalam pembelajaran yang bersifat HOTS. Berikut merupakan penjelasan bagan alur langkah yang perlu dipahami dalam mengembangkan HOTS yang diturunkan dari kompetensi dasar sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 yang berkaitan dengan ranah kognitif C1 sampai C6 atau taksonomi Bloom merupakan tingkat kognitif dari kompetensi yang diamanatkan pembelajaran. Ranah kognitif C1 sampai C6 yaitu C1 mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 analisis, C5 evaluasi, dan C6 membuat atau menciptakan. Yang pertama adalah kompetensi dasar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 yang sudah jelas menjabarkan pasangan kompetensi dasar pengetahuan dan keterampilan. Namun dalam beberapa kasus sering kita temukan yaitu pasangan kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan yang tidak nyambung dan membutuhkan kejelian guru untuk menganalisisnya kembali. Selanjutnya adalah komposisi dari kompetensi dasar yang memiliki dua komponen utama, yaitu kompetensi dan materi. Misalkan pada kompetensi dasar 3.9 yang berbunyi menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Kemudian ada juga pasangan kompetensi dasarnya yaitu 4.9 yang berbunyi mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Dari sini sudah jelas bahwa target kompetensinya adalah menganalisis dan amanat dari kompetensi dasar tersebut adalah mampu menganalisis dan materi yang akan dipelajari yaitu unsur-unsur pembangun cerita pendek tersebut. Selanjutnya adalah ranah kognitif C1 sampai dengan C6. Ranah kognitif C1 sampai dengan C6 harus sesuai dengan taksonomi Bloom yang merupakan tingkatan kognitif dari kompetensi yang diamanatkan oleh pembelajaran. Pada tahap selanjutnya, yaitu tahapan proses berpikir yang menentukan proses berpikir yang tertuang pada kompetensi dasar yang bersangkutan sesuai dengan ranah kognitif Bloom yaitu C1 sampai dengan C6. Setiap KD memiliki kata kerja operasional, maka kita harus mampu menentukan apakah kata kerja operasional tersebut berada pada ranah yang tepat. Tetapi jika kata kerja operasional tersebut tidak berada pada ranah kognitif Bloom yang ada, maka guru wajib mengembangkan padanan kata kerja operasional kompetensi dasar pada C1 sampai dengan C6 sesuai konteks muatan kompetensi dasar tersebut. Setiap KD yang telah sesuai dengan kata kerja operasional, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah kompetensi dasar sudah pada tingkat C4, C5, atau C6? Jika sudah pada C4, C5, atau C6, maka sudah dipastikan bahwa kompetensi dasar tersebut adalah kompetensi dasar yang HOTS. Maka, guru selanjutnya melanjutkan ke pengembangan IPK yang berfungsi sebagai dasar. Yang pertama, mengembangkan materi pembelajaran.
Yang kedua, mendesain kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan bahan ajar. Dan yang keempat, merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Tetapi, lain halnya jika kata kerja operasional kompetensi dasar berada di C1, C2, dan C3, ada dua hal yang perlu diperhatikan oleh guru. Yang pertama, apakah kompetensi dasar tersebut ada lanjutannya, prasyarat kompetensi dasar selanjutnya. Dan yang kedua, apakah kompetensi dasar tersebut berdiri sendiri? Jika pada kasus 1, maka kompetensi dasar tersebut dapat dilanjutkan ke pengembangan IPK. Tetapi, jika kasus 2, maka kata kerja operasional kompetensi dasar yang ada dikembangkan menjadi kata kerja operasional kompetensi dasar yang berada pada ranah C4, C5, dan C6 dan disesuaikan dengan konteks materi pembelajaran yang diamanatkan pada kompetensi dasar. Karena pada saat kita mempelajari kompetensi dasar HOTS secara tidak langsung dan menjadi syarat bahwa C1 sampai dengan C3 sudah dipahamkan ke peserta didik, tidak lompat langsung ke C4 sampai dengan C6. Kegiatan pembelajaran yang dikembangkan harus mengikuti alur tersebut dan semua kegiatan pembelajaran harus HOTS walaupun muatan kompetensi dasar masih ada di level C1. Sebagai contoh, desain pembelajaran dimulai dengan cara mengamati unsur-unsur pembangun cerita pendek dan menuliskannya pada lembar kerja. Merupakan C1, C2, C3, desain pembelajaran di atas masuk ke LOTS atau Low Order Thinking Skill. Bedakan dengan desain pembelajaran di bawah. Desain pembelajaran dimulai dengan peserta didik disajikan teks cerita pendek. Siswa dalam kelompok diminta untuk menyebutkan unsur-unsur pembangun cerita pendek serta menuliskannya pada lembar kerja. Menyebutkan C4, C5, C6. Desain pembelajaran di atas masuk ke HOTS atau High Order Thinking Skill. Perlu diingat bahwa dalam desain pembelajaran, kompetensi dasar pengetahuan dan kompetensi dasar keterampilan diharapkan dapat bersinergi dan saling menguatkan. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.